Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, saya di sini Ridwan Al-Farhan. Pada kesempatan ini akan menyampaikan materi tentang mata kuliah teori bilangan atau lebih tepatnya tentang subbab faktorisasi tunggal dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Ika Meriza. Langsung saja kepada materinya. Pada subbab sebelumnya telah dibicarakan bahwa setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 terbagi oleh suatu bilangan prima, sehingga setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 adalah suatu bilangan prima atau bilangan itu dapat dinyatakan sebagai perkalian dari bilangan-bilangan prima tertentu. Pada video ini akan dipelajari bahwa pemfaktoran suatu bilangan bulat positif atas faktor-faktor prima adalah tunggal, sehingga kita mengenalnya sebagai faktorisasi tunggal. Langsung saja ke teorema 4.5. Jika P suatu bilangan prima dan P membagi AB, maka P membagi A atau P membagi B. Contohnya, 2 membagi 30. Perhatikan bahwa 30 sama dengan 6 dikali 5, 3 dikali 10, dan 2 dikali 15. Selanjutnya perhatikan bahwa 2 membagi habis 6, 2 membagi habis 10, dan 2 membagi habis 2. Buktinya, karena P adalah bilangan prima, maka P hanya memiliki faktor pembagi 1 dan dirinya sendiri. Akibatnya untuk setiap bilangan bulat A berlaku A dan P sama dengan 1 atau A dan P sama dengan P. Jika A dan P sama dengan 1 dan P membagi habis AB, maka berdasarkan lemma Euclid, P membagi B. Jika A membagi P sama dengan P, maka P membagi A. Dari sini terbukti bahwa P membagi A atau P membagi B. Terdapat kasus khusus jika pada teorema 1 bilangan-bilangan yang terlibat adalah bilangan-bilangan prima, maka akan diperoleh kasus khusus sebagai berikut. Jika P, Q, dan R adalah bilangan-bilangan prima dan P membagi QR, maka P membagi Q atau P membagi R dalam arti P sama dengan Q atau P sama dengan R. Sebagai contoh, 3 membagi habis 15. Perhatikan bahwa 15 sama dengan 3 dikali 5, dan 3 membagi habis 3, karena 3 sama dengan 3, menghasilkan 1. Bentuk perumpamaan kasus khusus, jika P, Q1, Q2, Q3, dan seterusnya hingga Qn bilangan bulat adalah bilangan-bilangan prima, dan P membagi habis Q1, Q2, Q3, dan seterusnya hingga N bilangan bulat, maka P sama dengan Q1, dengan I lebih besar sama dengan dari 1 dan I lebih besar dari N. Kenapa? Karena I adalah bilangan prima, sehingga dia harus lebih besar dari bilangan 1. Selanjutnya, teorema 4.6. Pemfaktoran suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 atas faktor-faktor prima adalah tunggal kecuali urutan dari faktor-faktornya. Contoh, bilangan prima dari 30 sama dengan 2 dikali 3 dikali 5, 3 dikali 2 dikali 5, 5 dikali 3 dikali 2. Hanya ditukar posisinya saja. Bukti, setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 adalah bilangan prima, atau bilangan tersebut dapat dinyatakan sebagai hasil perkalian dari bilangan-bilangan prima tertentu. Terbukti ya di sini ya, bisa kita lihat sendiri. Ambil satu bilangan bulat positif N dengan N lebih dari 1 sebagai bilangan prima. Kasus 1, jika N adalah suatu bilangan prima, maka jelas N adalah faktornya sendiri. Kenapa? Karena bilangan prima, faktornya adalah bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Kasus kedua, jika N suatu bilangan komposit dan andaikan pemfaktoran N adalah bilangan-bilangan prima tidak tunggal, misalkan N sama dengan A1, A2, dan seterusnya hingga AI, dan N sama dengan B1, B2, dan seterusnya hingga BK, dengan AI dan BS adalah faktor-faktor prima dari N. Untuk 1 lebih kecil sama dengan dari I lebih kecil sama dengan dari J. Untuk 1 lebih kecil sama dengan dari S, dan S lebih kecil sama dengan dari K, dan I lebih kecil sama dengan dari K. Misalkan pula A1 lebih besar dari A2, A2 lebih besar dan seterusnya hingga AJ, dan B1 lebih besar dari B2, dan seterusnya hingga BK suatu bilangan bulat A dan J.
Karena N sama dengan A1, A2, dan seterusnya hingga AJ, maka A1 membagi N. Sedemikian sehingga A1 membagi B1, B2, dan seterusnya hingga BK, di mana K bilangan bulat. Menurut bentuk perumpamaannya, kasus khusus dari AK sama dengan BX dengan X lebih besar sama dengan dari 1 dan X lebih kecil sama dengan dari K. Mengingat B1 lebih besar daripada B2, B2 lebih besar daripada dan seterusnya hingga BK, maka A1 lebih kecil sama dengan dari B1. Selanjutnya, karena N sama dengan B1, B2, dan seterusnya hingga BK, maka B1 membagi N. Sama dengannya A1 membagi N. Sedemikian sehingga B1 membagi A1, A2, dan seterusnya hingga AJ. Menurut bentuk perumunan kasus khusus dari teorema 1, B1 sama dengan AY dengan Y lebih kecil sama dengan dari J dan Y lebih besar sama dengan dari 1. Mengingat A1 lebih besar daripada A2, A2 lebih besar daripada A3 dan seterusnya hingga AJ, maka B1 lebih kecil sama dengan B1. Karena N sama dengan A1, A2, dan seterusnya hingga AJ, maka A1 membagi N. Sedemikian sehingga A1 membagi B1, B2, dan seterusnya hingga BK. Menurut bentuk perumpamaan khusus dari teorema 1, A1 sama dengan BX, dengan X lebih besar sama dengan B1 dan X lebih kecil sama dengan X lebih besar dari 1 dan X lebih besar dari K. Untuk K bilangan bulat ya. Mengingat B1 lebih besar daripada B2, B2 lebih besar dan seterusnya hingga BK, maka A1 lebih kecil dari B1. Selanjutnya, karena N sama dengan B1, B2, dan seterusnya hingga BK, maka B1 membagi N. Sedemikian sehingga B membagi A1, A2, dan AJ bilangan bulat. Menurut bentuk kasus khusus dari teorema 1, B1 sama dengan AY. Dengan Y lebih besar dari 1 dan Y lebih kecil dari J. Mengingat A1, A2, A1 lebih besar daripada A2, A2 lebih besar dari seterusnya hingga AJ, maka B1 lebih kecil dari A1. Karena A1 lebih kecil dari B1 dan B1 lebih kecil dari A1, maka A1 sama dengan B1. Artinya, A2, A3, dan seterusnya hingga AJ sama dengan B2, B3, dan seterusnya hingga BK. Jika proses sebelumnya dilanjutkan, maka akan diperoleh hasil sebagai berikut. A2 sama dengan B2 sehingga A3, A4, dan seterusnya hingga AJ sama dengan B3, B4, dan seterusnya hingga BK, di mana J dan K adalah bilangan bulat prima. A3 sama dengan B3 sehingga A4, A5, dan seterusnya hingga AJ sama dengan B4, B5, dan seterusnya hingga BK. Jika J sama dengan K, maka proses di atas akan berhenti pada AJ sama dengan BK, di mana J dan K adalah bilangan bulat ya. Diperoleh A sama dengan B1, A1 sama dengan B1, A2 sama dengan B2, hingga seterusnya sampai AJ sama dengan BK, di mana J sama dengan K, J sama dengan K, yang artinya bentuk pemfaktoran dari N adalah tunggal. Pengandalan harus diingkari dan teorema 2 terbukti benar. Teorema 4.7, banyaknya bilangan prima adalah tak terhingga. Kita buktikan, misalkan P1, P2, dan seterusnya adalah urutan bilangan prima dari yang terkecil. Pn adalah bilangan prima yang terbesar. Konstruksikan suatu bilangan bulat positif P dengan P sama dengan P1, P2, dan seterusnya hingga Pn plus 1. Karena P adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1, maka P akan habis dibagi oleh sekurang-kurangnya satu bilangan prima antara P1, P2, dan seterusnya hingga Pn. Misalkan Pk dengan K lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari N, habis membagi P, karena PK membagi P, dan PK membagi P1, P2, dan seterusnya hingga Pn, maka PK membagi 1. Hal ini mungkin terjadi karena PK adalah suatu bilangan prima. Pengandaian harus diingkari, artinya tidak dapat ditemukan bilangan prima terbesar Pn, atau banyaknya bilangan prima adalah tak terhingga. Selanjutnya, teorema 4.8. Dalam satu barisan bilangan prima, jika Pn menyatakan bilangan prima Kn, maka Pn lebih kecil sama dengan dari 2 pangkat N min 1. Untuk N lebih besar sama dengan 1, terdapat paling sedikit N sama dengan 1.
n sama dengan 1. Jadi paling sedikit adalah 1. Satu buah bilangan prima yang lebih kecil dari 2 pangkat 2 min n. 2 pangkat 2 kali n. Bukti, dengan menggunakan induksi matematika akan dibuktikan bahwa teorema 4 bernilai benar. Untuk n sama dengan 1 diperoleh P1 lebih kecil sama dengan dari 2 pangkat 2 pangkat 1 min 1 sama dengan 2 pangkat 2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat 1, karena 2 pangkat 0 adalah 1, 2 pangkat 1 sama dengan 2. Karena P1 sama dengan 2, maka pernyataan di atas dapat dituliskan sebagai 2 lebih kecil sama dengan dari 2. Pernyataan untuk n sama dengan 1 ini bernilai benar. Karena 2 membagi habis 2, yaitu menghasilkan 1 ya, n sama dengan 1. Untuk n sama dengan k, asumsikan bahwa pernyataan PK lebih kecil dari 2 pangkat k-1 bernilai benar. Baiklah, terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kepada teman-teman yang menyaksikan, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.